Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat praktisi ruqyah dimanapun Anda berada. Pagi ini saya akan membahas tentang seputar pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan ruqyah, baik itu ruqyah mandiri ataupun kita diruqyah oleh orang lain. Untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya tergantung kebutuhan kita. Kalau menurut ilmu yang saya pahami tentang ruqyah, paling tidak ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam meruqyah itu. Meruqyah itu paling tidak konsepnya ada 3 hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, meruqyah untuk tujuan mengobati. Kemudian setelah mengobati, ada ruqyah untuk merawat. Kemudian setelah merawat, yang paling penting ini yang ketiga adalah ruqyah untuk perbendengan. Jadi 3 hal itu adalah mengobati, merawat, kemudian membentengi terhadap pasien yang sakit itu. Selama ini pengalaman saya, ketika ada orang yang sakit kemudian kita lakukan terapi ruqyah, banyak hal tidak terjadi efek yang seperti yang kita harapkan, karena kita tidak memahami atau mengindahkan 3 hal yang menjadi pokok konsep tersebut. Jadi ketika kita bicara tentang mengobati, ilmu pengobatan dengan ruqyah, di situ kita meruqyah orang, baik itu ruqyah sendiri ruqyah mandiri. Tujuannya adalah bagaimana mengeluarkan hal yang negatif ada di tubuh kita, mendetoks tubuh kita dengan kegiatan ruqyah atau terapi ruqyah itu. Setelah kita ruqyah, kita obati, atau konsep ruqyah dengan cara mengobati tersebut, kita lakukan tindak lanjut setelahnya adalah merawat. Pasien yang sudah kita ruqyah, ini kita ajarkan untuk merawat dirinya atau merawat kondisinya sampai benar-benar pulih dengan cara meruqyah mandiri untuk tujuan merawat. Biasanya ini bisa dilakukan sampai 2 minggu, 14 hari, bahkan sampai bisa 21 hari, tergantung kondisi pasien. Nah, di dalam ketika merawat itu jangan lupa juga, selama luka itu belum selesai, artinya saya ibaratkan seperti orang terkena luka luka itu belum tertutup, luka gaibnya belum tertutup, maka kita menjaga agar dia itu steril, tidak terkena kuman-kuman yang akan mengganggu atau membuat sakit lagi, maka dilakukanlah yang namanya perbendengan. Konsepnya persis seperti orang luka, tangan kita misalkan tergores pisau, maka kita lakukan dicuci bersih, ditetoks, kemudian diberikan obat betadin agar lukanya itu menutup atau kering. Nah, kemudian merawat. Bagaimana merawat itu? Merawat itu jangan sampai luka yang kita derita akibat pisau itu menjadi tetanus. Ya, dengan cara apa itu? Perbendengannya diperban. Nah, ini harus sering-sering dirawat, dikasih obatnya 1 atau 2 kali dalam 1 hari, sesuai dengan kebutuhan.
Oleh karena itu, kalau ketiga hal itu mengobati, merawat dan membentengi kita lakukan benar-benar, maka insya Allah apa yang diderita pasien itu biasanya biidznillah karena Allah biasanya akan sembuh atas izin Allah. Ini adalah pengalaman saya ketika bersentuhan dengan dunia peruqyahan yang saya geluti ini. Oleh karena itu, tiga hal itu menurut saya hal yang paling pokok untuk kita lakukan agar kita tepat dalam menangani pasien atau orang yang meminta bantuan untuk kita ruqyah. Oke, saya kira itu saja. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita semuanya sekali lagi dengan ruqyah ini semoga kita dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan kita semuanya kelak berkumpul di surga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani minal Qur'an wal ayat wa dzikril hakim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.